Inilah saham-saham yang terafiliasi dengan GoTo. Sudah siap? Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai selesai ya, and stay tuned. Oke teman-teman, jadi di video hari ini saya akan membahas tentang beberapa saham yang terafiliasi dengan GoTo. Jadi sebelum nanti GoTo IPO, kita seharusnya melakukan analisa terlebih dahulu melihat apakah ada potensi tersembunyi di saham-saham ini supaya nanti saat GoTo IPO mereka bisa mendapatkan sentimen positif dan kita bisa mendapatkan cuannya. Kira-kira seperti apa? Nonton video ini sampai selesai. Nah, saya juga akan memberikan quick reminder ya. Hari ini adalah hari terakhir bagi teman-teman untuk daftar ke grup premium AJ Invest. And I hope to see you guys soon. Nah, bagi para penonton yang mungkin baru ketemu channel AJ Invest, bisa hubungi kami di Telegram @AJInvestAdmin jika ada pertanyaan seputar grup premium AJ Invest. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami ya @AJInvestOfficial untuk mendapatkan update terbaru seputar saham dan juga melihat testimoni para member yang sudah bergabung dengan grup premium AJ Invest. Yuk kita mulai. Nah teman-teman, saya akan mulai dari overview dulu ya. Ternyata ada 5 saham yang terafiliasi dengan GoTo. Apa saja? Ada Telkom, ada Arto atau Bank Jago, ada MPPA, ada Astra International, dan juga ada Bluebird. Nah, kira-kira saham ini prospeknya seperti apa nih? Yuk kita nonton video hari ini. Saya akan mulai dari Telkom dulu ya. Jadi saya akan mulai dari sentimen terlebih dahulu, baru kita melihat dari sisi foreign dan lalu bandarmologinya seperti apa. Kita baca berita yang satu ini. Jadi jor-joran suntik Gojek 6,5 triliun ya. Jadi ternyata Telkomsel itu atau Telkom sudah berinvestasi di Gojek sebesar 6,5 triliun. Luar biasa sekali ya. Saya melihat bahwa Telkom ini berinvestasi di GoTo ini pasti untuk jangka panjang karena mereka sudah bermitra ya. Saya melihat bahwa mereka ini mungkin akan memberikan pengguna-pengguna, misalnya drivernya GoTo ini, added benefit jika mereka menggunakan layanan Telkomsel. Teman-teman juga bisa lihat ya di berita ini, kerjasama ini pun merupakan perluasan dari kolaborasi Gojek dan Telkomsel yang menawarkan paket data terjangkau kepada mitra driver Gojek sejak 2018. Jadi ternyata Telkom ini sudah bekerja sama dengan Gojek dari tahun 2018 dan menurut saya ini akan terus berlangsung ke depannya. Nah, dengan begini Telkom ini akan mendapatkan exposure lebih besar ya, artinya akan lebih banyak new customer yang menggunakan Telkom yang mungkin misalnya driver Gojek yang awalnya menggunakan Excel ataupun menggunakan Indosat ataupun yang lainnya, mereka akan mulai menggunakan Telkom karena mereka mendapatkan benefit-benefit tambahan. Dan menurut saya ini sinergi yang bagus antara Telkom dan juga Gojek ke depannya. Nah, sekarang kita lihat dari sisi net foreign. Apa yang terjadi di Telkom? Teman-teman bisa lihat bahwa mulai dari awal tahun 2021 ternyata asing terus-menerus mengakumulasi secara perlahan-lahan ya di saham Telkom ini. Walaupun jumlahnya tidak terlalu besar, kita bisa melihat mereka secara konsisten terus menabung atau mengakumulasi saham Telkom ini. Nah, sekarang kita lihat dari sisi bandarmologinya bagaimana. Saya akan tarik data dari bulan 5 ya sampai ke bulan 7, berarti 3 bulan terakhir. Teman-teman coba lihat, ternyata Telkomsel ini terjadi akumulasi yang cukup baik ya. Jadi kita lihat top 5-nya, CSYU, AKCC, dan MS ini, mereka kalau dijumlahkan, ternyata jumlahnya cukup besar, sehingga menunjukkan bahwa Telkom ini terjadi akumulasi. Nah, sekarang kita lihat grafik Telkom bagaimana. Teman-teman lihat 3 bulan terakhir Telkom ini masih sideways ya di antara 3.000-an, 3.200 sampai 3.000, masih belum terjadi pergerakan yang signifikan. Nah, tetapi kita lihat bahwa asing justru mulai mengakumulasi dikit demi sedikit. Ini menunjukkan bahwa asing ini cukup optimis terhadap Telkom ke depannya seperti apa. Nah, teman-teman, saya juga mencantumkan data di atas ini ya, di mana pemilik publik ya, yaitu sebesar 43%. Oke. Nah, ini menunjukkan bahwa free float-nya Telkom ini cukup besar sehingga ini bisa menarik untuk para manajer investor untuk membidik saham Telkom. Kan kita tahu IHSG kan sudah memasuki ke perhitungan baru. Jadi saham-saham yang dimiliki pabriknya yang cukup besar ini menarik untuk kita perhatikan. Oke. Nah, sekarang saya juga akan memberikan edit sentiment ya. Teman-teman tahu nggak kalau misalnya nanti Mitratel ini di tahun 2021 ini berencana untuk IPO, ini luar biasa untuk Telkom ya. Jadi selain sentimen GoTo, ternyata Telkom juga mendapat sentimen lainnya yaitu IPO-nya Mitratel di tahun 2021 ini jika semua berjalan dengan lancar ya. Nah, jadi menurut saya Telkom ini akan menjadi salah satu saham favorit saya karena pertama high dividend yield ya. Telkom ini selalu membagikan dividen setiap tahunnya dan persentase yieldnya cukup besar kalau teman-teman beli di harga sekarang ini 3.200-an ke bawah.
bawah. Lalu kedua, selalu bertumbuh dan ekspansi. Teman-teman perhatikan bahwa Telkom ini terus terjadi expansion ya. Jadi mereka grow dan mereka itu terus bertumbuh. Dan ketiga, Telkom ini adalah market leader ya, dibanding dengan XL ataupun Indosat ataupun Friend. Telkom masih tetap menjadi market leader. Dan keempat, mereka sudah gandeng dengan GoTo. Jadi keempat poin ini menunjukkan bahwa Telkom ini potensinya masih sangat bagus untuk jangka panjang. Oke teman-teman, kita lanjut. Yang kedua ada Arto atau Bank Jago. Nah teman-teman, sebelum saya mulai membahas tentang Arto ini, teman-teman jangan lupa ya untuk tekan tombol like-nya supaya bisa terus mensupport channel ini dan video ini bisa tersebar luaskan ke semakin banyak penonton lainnya. Oke, kita lihat ada sentimen apa nih seputar Arto. Coba teman-teman baca. Ini ada judul saham Morgan Stanley ramal saham Bank Jago itu bisa sentuh 21.000 ya. Ini luar biasa sekali. Jadi analis Morgan Stanley Sekuritas Indonesia yakni Mulya Chandra dan Yulinda Hartono menyampaikan pihaknya memiliki 3 skenario terkait dengan pergerakan saham Bank Jago. Dan maksudnya apa? Jadi mereka ini sangat optimis bahwa harga Arto ini bisa menyentuh 21.000. Sekarang kita lihat berita selanjutnya ada apa. Jadi teman-teman, hasil kinerja Arto pada kuartal kedua tahun 2021 ini ternyata cukup positif ya teman-teman. Dan emiten ini memang masih mencatat kerugian sih sebesar 9 miliar. Tetapi dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, rugi bersih Arto menurun dari sebelumnya yang 38 miliar. Berarti ada improvement ya ternyata teman-teman dari satu kuartal ke kuartal berikutnya ternyata ada perbaikan dari kinerja. Jadi nanti kalau misalnya mereka mempertahankan kinerja ini, bisa saja 3 kuartal ke depan ini saham Arto atau Bank Jago ini sudah menjadi positif dan mulai membukukan profit. Kita berharap seperti itu ya. Nah, kita juga lihat bahwa net interest income NII alias pendapatan bunga bersih Arto meningkat 538%. Luar biasa sekali. Ini perusahaan masih baru dan peningkatannya juga sudah sangat spektakuler sekali. Menjadi 106 miliar pada kuartal kedua tahun ini. Jadi kenaikan ini didukung oleh pertumbuhan penyaluran kredit sebesar 695%. Luar biasa sekali kinerja Arto. Nah, kita lihat tidak berhenti sampai di sini teman-teman. Ada berita ini. Mulai sinergi Bank Jago jadi salah satu metode pembayaran non-tunai di aplikasi Gojek. Jadi teman-teman lihat bahwa Arto ini sudah resmi ya mereka menjadi salah satu ibaratnya mitra dengan Gojek. Teman-teman baca coba satu ini. Aplikasi Jago memungkinkan nasabah memiliki banyak kantong untuk tujuan berbeda-beda. Seperti kantong untuk dana liburan, investasi, pendidikan, dan belanja. Nasabah juga bisa membuat satu kantong khusus yang terhubung dengan Gojek sehingga tidak bercampur aduk dengan sumber dana untuk tujuan lainnya. Ini sangat luar biasa sekali teman-teman. Saya melihat Arto ini mempunyai inovasi yang sangat menarik dan akan membuat banyak millennials tertarik dengan ini. Kenapa? Mereka itu ternyata bisa memberi budgeting nih. Ini mengajarkan banyak milenial untuk money management. Jadi bikin kantong-kantong di dalam Bank Arto ini untuk tujuan-tujuan yang berbeda. Dan ternyata di Arto ini ada memberikan kantong khusus untuk terhubung dengan Gojek supaya mereka bisa menyisihkan dana untuk kebutuhan sehari-hari nih, transportasi lah, untuk membeli makanan melalui GoFood dan seterusnya. Jadi ibaratnya Arto ini sudah mengedukasikan para pengguna usernya untuk bisa belajar menyisihkan dana atau money management dan sebagian dana tersebut akan disalurkan ke pengguna Gojek. Jadi teman-teman bayangkan saja potensi untuk GoTo nanti sangat luar biasa dan customer-nya Gojek ini kan besar sekali. Kalau mereka bersinergi Bank Jago dengan Gojek ini dengan sangat baik, maka Arto dan GoTo juga keduanya akan mendapatkan benefit yang begitu dahsyat dari sinergi ini. Sekarang kita lihat dari sisi foreign ya teman-teman. Bagaimana pergerakan asing? Dari awal tahun ternyata asing juga masih terus melakukan investasi. Tetapi teman-teman lihat di 3 bulan terakhir Mei, Juni, Juli, jumlah akumulasi oleh asing ini sangat luar biasa sekali ya, cukup tinggi. Walaupun ada terjadi penurunan, mungkin karena memang Arto sudah lama semakin mahal. Coba sekarang kita lihat dari bandarmologinya. Nah teman-teman, saya akan ambil data dari bulan 5 sampai bulan 7. Kita lihat bahwa ternyata Arto ini sudah mulai sedikit terjadi distribusi ya, walaupun belum terlalu besar. Ini menunjukkan bahwa harga Arto sekarang memang perlahan-lahan terjadi profit taking bagi mungkin investor-investor besar. Karena harganya sekarang pada saat video ini dibuat 17.950, hampir 18.000. Jadi kalau memang targetnya adalah 21.000 ya, berarti sudah semakin dekat dengan target big investor. Sehingga cukup wajar untuk mereka melakukan aksi profit taking. Nah sekarang bagi teman-teman bagaimana melihat situasi seperti ini? Yuk kita lihat grafik Arto dulu. Jadi teman-teman, ini adalah 1 tahun terakhir Arto ini, yang 1 tahun terakhir itu masih di bawah 5.000 dan sekarang sudah hampir 18.000. Terjadi kenaikan 689%. Ini spektakuler sekali. Nah sekarang saya lihat bahwa
free float atau pemilik publik ini sekitar 27% ya. Jadi tidak terlalu kecil. Jadi menurut saya Arto ini masih cukup menarik untuk kita pertimbangkan ya untuk jangka panjang ke depan. Nah, sekarang dari sisi pricing gimana? Mungkin teman-teman ada yang sudah punya Arto dan mungkin ada yang belum punya sama sekali. Ini strateginya bagaimana? Teman-teman bisa melihat kalau memang harganya sudah mencapai 20 atau bahkan 21.000, menurut saya sudah boleh profit taking. Kenapa? Karena menurut saya nanti kalau sudah mencapai harga angka 20-an ribu ya, menurut saya Arto itu akan mulai bergerak sideways untuk jangka waktu yang cukup panjang mungkin ya. Karena mereka punya harga sudah sangat mahal. Dan tapi ingat, kita tetap harus melakukan menganalisa tambahan dari sisi bandarmologinya. Apakah nanti pada saat 20 ribuan akan ada bandar baru yang mengakumulasi saham ini? Kita tidak tahu, kita tetap harus melakukan analisa. Nah, tetapi bagi teman-teman yang belum punya bagaimana? Menurut saya kalau mau mengakumulasi saham ini mungkin menunggu dulu harganya di 17.000 bawah atau 16.000 baru mulai menyicil saham ini. Karena kalau mau mulai membeli di 18.000 potensial upside itu ke 20.000 sudah tidak terlalu besar. Jadi risk rewardnya nanti teman-teman ya pertimbangkan sendiri. Oke? Sekarang kita lanjut ke berikutnya yaitu MPPA. Oke? Kita lihat berita yang satu ini. Gandeng Gomat untuk menggenjot penjualan di platform online. Saat ini Hypermart dalam tahap integrasi untuk melakukan penjualan online melalui platform Gomat. Jadi kita lihat ya teman-teman, si MPPA atau Hypermart ini ternyata selain mereka fokus offline, ternyata mereka sudah mulai masuk nih ke online yang berjualan secara online. Sekarang kita lihat sudah ada 30 store yang terintegrasi. Ke depan akan ada lagi nih sekitar 76 store kami yang akan terintegrasi dengan Gomart. Luar biasa sekali ya. Jadi mereka terus berkembang di dunia online. Kita tahu ya karena COVID ini ada perubahan kebiasaan orang yang dulunya belanja dari offline sekarang berubah menjadi online. Dan kita lihat Hypermart ini tidak tinggal diam. Mereka mulai bekerja sama dengan Tokopedia dan sekarang mereka sudah ada gerai-gerai secara official ya, dan mereka punya traffic di online ternyata sudah mulai bertumbuh dan ternyata performance mereka juga luar biasa. Coba baca yang satu ini. Penjualan online melalui platform Tokopedia memberikan kinerja yang sangat baik. Kami telah mencapai lebih dari 1.600 order penjualan dan beberapa hari terakhir dengan tertinggi 1.900. Jadi dalam satu hari mereka bisa terjadi transaksi sebanyak 1.900. Dan teman-teman, ini baru permulaan ya. Bayangkan baru ada terjadi shifting dari offline ke online. Bayangkan nanti 5 atau sampai 10 tahun kemudian di mana orang sudah terbiasa belanja groceries itu melalui online dan sangat gampang ya, online itu tinggal pesan-pesan barang itu diantar semua ke depan rumah. Jadi nanti mereka punya omset Hypermart ini akan terus melejit. Ini menurut pandangan saya. Sekarang kita lihat yang satunya lagi. Apa hubungannya dengan Gojek ya? Tadi kan Tokopedia sudah bekerja sama dengan Hypermart. Sekarang kita lihat. Ternyata Gojek sudah membeli saham PT Matahari Prima MPPA ini sebanyak 4,76%. Teman-teman tahu ya. Kalau yang sudah tahu, bayangkan berarti Gojek selain bermitra nanti dengan Hypermart, mereka juga beli sahamnya sebesar 4,76%. Ini adalah good news sekali. Ini menunjukkan bahwa nanti GoTo ini sangat optimis dengan kerjasama sinerginya Hypermart bersama GoTo ke depannya ya. Kalau mereka tidak optimis, ngapain sampai membeli sahamnya? Sekarang kita lihat di tanggal 24 Juni juga ada berita yang cukup baru ya. MPPA gelar RUPSLB Private Placement dan Gojek tambah saham lagi, tanda tanya. Ini maksudnya apa? Ternyata MPPA akan menggelar private placement ya teman-teman nanti di tahun ini. Dan kita melihat ada rumor nih di pasar mengaitkan bahwa Gojek yang akan menjadi sebagai pembeli strategis. Ya, ini masih belum terkonfirmasi ya. Tetapi jika memang kalau Gojek menjadi pembeli strategis, berarti MPPA ini sangat fix ya bahwa akan menjadi mitra yang cukup bagus dengan GoTo ke depannya dan nanti mereka akan sinergi semakin baik. Jadi menurut saya MPPA ini sangat layak untuk teman-teman perhatikan. Nah, sekarang kita lihat dari sisi foreign-nya bagaimana. Teman-teman lihat, ini kalau untuk MPPA agak berbeda ya. Asing justru berjualan sangat besar. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini jualnya luar biasa besar. Sekarang bagaimana nih kalau asing saja melakukan profit taking? Kita lihat dari harganya terlebih dahulu ya, sebelum kita melihat ke bandarmologinya. Teman-teman coba perhatikan, ini 1 tahun terakhir, MPPA terjadi kenaikan yang sangat luar biasa sekali. Dari ratusan perak sekarang 200-an atau 100-an lebih, bahkan sekarang sudah mencapai 940, kenaikan 800% hanya dalam waktu 1 tahun teman-teman. Nah, beberapa hari terakhir ini dari mulai bulan Juli ada terjadi koreksi nih, dan sekarang MPPA terlihat mulai sideways di kisaran harga 950-an, 940-an ya. Nah, sekarang kita lihat dari sisi bandarmologinya seperti apa. Kan kalau dari asing terjadi penjualan yang cukup besar dan signifikan ya. Nah, kalau kita dari perhatikan ya,
ini saya ambil data dari bulan 5 ya, di 3 bulan terakhir. Ternyata MPPA ini terjadi akumulasi loh teman-teman. Coba perhatikan. Nah, ini broker YUKI ini dua-duanya mengakumulasi dengan sangat besar ya. Sedangkan kalau kita lihat dari top 5 sale-nya justru penjualannya ini tidak sebesar jumlah akumulasinya. Jadi menurut saya ini ada perpindahan tangan dari asing ke lokal ya. Mereka yang asing itu mulai melepas dan sekarang MPPA ini lebih dikendalikan oleh lokal. Nah, mungkin saja karena Gojek kan ya kita tahu lokal ya, dan mereka memang cukup fokus untuk membeli MPPA ini. Siapa tahu memang orang pihak lokal ini ingin memfokuskan mengembangkan MPPA ini ke depannya. Jadi kalau dari sisi bandarmologi menurut saya masih aman. Jadi teman-teman nanti next step-nya seperti apa? Pelan-pelan pelajari day by day akumulasinya. Jika MPPA sudah terus terjadi akumulasi, maka saham ini aman. Dan untuk jangka panjang, MPPA ini masih sangat bagus nantinya karena terus bersinergi dengan GoTo. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, berikutnya ada ASI nih teman-teman. Sekarang kita lihat ada sentimen apa sih? Ternyata ASI ini juga sudah gelontorkan investasi di Gojek senilai 250 juta US dollar ya. Ini sangat besar. Ini estimasinya sebesar 3,6 triliun. Nah, Astra ini mungkin tidak sebesar Telkom tadi ya, jumlah investasinya di Gojek, tetapi menurut saya ini juga cukup besar, 3,6 triliun. Nah, dan sekarang ASI ini bekerja sama dengan Gojek ini dalam bentuk apa? Ternyata mereka joint venture ada namanya GoFleet ya. Ini mereka ASI menyediakan kendaraan untuk Gojek. Jadi menurut saya mereka kedepannya juga tetap akan terus bersinergi memberikan benefit untuk masing-masing ya antara ASI dan juga GoTo. Nah, sekarang bagaimana dari sisi asingnya? Kita lihat dari net foreign. Awal tahun ini ada penjualan yang cukup besar ya di ASI, tetapi perlahan-lahan kita melihat asing mulai melakukan akumulasi kembali dan kita lihat lama-lama semakin besar. Jadi kita melihat bahwa asing juga masih ternyata optimis dengan Astra International ini. Nah, sekarang kita lihat dari sisi bandarmologinya bagaimana. Kalau teman-teman perhatikan ya, Astra ini kalau dari sisi bandarmologi 3 bulan terakhir terjadi sideways ya, belum ada akumulasi yang besar. Justru kalau saya lihat ada very small distribution ya, distribusi kecil tetapi tidak terlalu signifikan. Jadi saya melihat bahwa Astra ini mungkin akan sideways untuk jangka waktu yang masih sangat panjang. Dan di saat video ini dibuat kita lihat harga ASI berapa? Harga ASI ada di 4720 dan sudah terjadi koreksi cukup dalam ya teman-teman ternyata. Dan sekarang ini hampir mendekati harga COVID ya. Artinya setelah crash itu kan mereka harganya itu sekitar 4.000 ke bawah dan sekarang ASI ini sudah turun dan sekarang mendekati harga COVID. Nah, sekarang bagaimana dengan free float mereka? ASI ini ternyata publik mempunyai 49%, hampir 50%. Jadi menurut saya ya ASI ini untuk jangka panjang masih banyak. Akan ada fund manager yang tertarik untuk membidik saham ini. Kalau dari asing mereka terus masih mengakumulasi karena mungkin harganya yang masih murah dan kita lihat dari sisi bandarmologi belum ada terjadi eksesif distribusi, maka menurut saya ASI ini masih layak untuk teman-teman pertimbangkan investasi jangka panjang. Mungkin pergerakannya tidak akan se-ekstrim itu ya untuk tiba-tiba rally mencapai 10.000, mungkin tidak. Tetapi menurut saya perlahan-lahan saham ASI ini masih tetap akan berkembang. Karena ASI ini bukan cuma bekerja sama dengan Gojek ya, mereka masih ada banyak hal-hal lainnya yang masih terus improving. Mungkin cuma karena COVID saja kinerja ASI sekarang agak tertekan. Nanti kalau COVID sudah hilang, ASI ini tetap akan melejit kembali. Oke? Sekarang kita lanjut yang terakhir, ada Bird, yaitu Bluebird ya kita tahu. Baca berita yang satu ini. PT Aplikasi Karyawan atau Gojek resmi melakukan pembelian saham PT Bird dengan harga 3.800. Wow, ini premium sekali menurut saya. Jadi Gojek membeli saham Bird sekitar 3.800 per sahamnya. Nah, sekarang dari net foreign-nya bagaimana teman-teman? Coba lihat, kalau Bird ini mungkin dari sisi foreign yang paling tidak menarik dari keantara 5 saham yang saya bahas ya. Karena asing terus berjualan sampai saat video ini dibuat. Nah, sekarang kita lihat dari sisi grafik 5 tahun terakhir, Bird masih terjadi penurunan ya. Bayangin tadi Gojek belinya di 3.800 dan saat video ini dibuat harga Bird sudah ke 1.090. Nah teman-teman perhatikan bahwa harga ini masih tetap tertekan. Dan dari sisi free float-nya sekitar 28%. Ya tidak terlalu jelek, yang masih cukup besar milik pabrik. Sekarang strategi Bird bagaimana? Kalau menurut pandangan saya ya, kerja sama Bird dengan Gojek itu kan, ibaratnya kalau teman-teman tahu ya, kita bisa memesan mobil ya, kalau tidak pakai kendaraan dari Gojek, kita bisa menggunakan Bluebird kan. Ya menurut saya itu cukup bagus, tetapi tidak memberikan competitive advantage yang terlalu signifikan untuk perusahaan Bird ini.
Nah, kita tidak tahu nanti ke depannya mereka akan berinovasi seperti apa, tetapi kita bisa melihat bahwa Gojek ada mempunyai rencana untuk ini karena mereka membeli saham ini dengan harga yang cukup premium 3.800. Tidak mungkin mereka nanti tidak akan mengurus perusahaan ini dengan serius ya. Jadi kita nggak tahu, mungkin akan butuh 2 tahun, 3 tahun, atau bahkan 5 tahun baru mereka urus saham ini, kita nggak tahu. Tetapi kita layak untuk mempertimbangkan saham Bird yang satu ini, oke? Jadi dari pandangan saya akan memberi ranking ya teman-teman, dari yang paling menarik ke yang paling kurang menarik ya. Pertama ada Telkom ya. Kalau misalnya teman-teman sudah mendengarkan penjelasan saya, Telkom itu paling menarik. Kenapa? Karena selain ada sentimen GoTo, ternyata ada sentimen Mitratel juga. Jadi menurut saya Telkom ini sangat-sangat menarik untuk teman-teman miliki sebelum nanti sahamnya terjadi rally yang terlalu panjang kalau misalnya pada saat GoTo IPO. Kalau kedua ada MPP. Kalau MPP ini jangka yang panjang menurut saya akan masih sangat bagus. Selain kerjasama dengan Tokopedia, MPPA juga dibeli oleh Gojek. Jadi nanti pada saat GoTo IPO, MPPA ini akan sangat bantu ya sentimennya dan juga kinerjanya. Nah, yang ketiga ada Bank Jago. Sebenarnya Bank Jago ini sangat spektakuler sekali, tapi kenapa saya bisa taruh ke ranking 3? Karena harganya memang sudah cukup mahal ya, valuasinya udah sangat mahal, dan sekarang sudah bahkan hampir mendekati targetnya sekuritas tadi yang dimana 21.000. Sekarang Bank Jago saat video ini dibuat kan harganya hampir 18.000. Jadi kalau dari sisi pricing ya Bank Jago memang sudah mahal, tetapi kalau dari sisi prospek ke depannya Bank Jago masih sangat bagus. Lalu ada keempat Astra International. Nah, Astra International ini masuk ke nomor 4 karena menurut saya dia ini kan berinvestasi di Gojek ya, nanti GoTo. Itu menurut saya kinerja mereka atau cara mereka bekerja sama dengan GoFleet ini tidak terlalu signifikan. Artinya walaupun akan membenefit Astra dan juga GoTo, tetapi belum ada inovasi yang saya lihat sangat spektakuler di mana kita harus sampai buru-buru membeli Astra. Secara slowly atau perlahan kita menabung di Astra itu masih oke. Tetapi kalau teman-teman berharap Astra tiba-tiba rally panjang, ya kita harus tetap perhatikannya karena dari sisi bandarmologi juga Astra masih terjadi sideways. Dan yang terakhir ada Bluebird ya teman-teman. Ini mungkin Bluebird dari segi harga udah murah sekali karena turun terus sudah sampai 1.000 dan ini jauh dengan harga di saat Gojek membeli saham Bluebird ini ya. Tetapi kalau dari jangka waktu pendek, menurut saya Bluebird masih belum akan kemana-mana. Walaupun nanti GoTo mungkin IPO, mungkin saham Bluebird akan rally spike sebentar, tetapi habis itu sideways ya mungkin. Karena Bluebird ini masih belum ada, saya lihat ibaratnya kerjasama yang sangat solid dengan Gojek. Kecuali nanti mereka ada mengintroduce beberapa fitur-fitur kerjasama baru dengan GoTo yang membuat saham Bluebird ini sangat menarik ya. Kita makanya harus terus tetap menganalisa. Oke? Jadi teman-teman ingat, ini hanya pendapat saya dan pandangan saya ranking seperti ini. Nanti keputusan investasi itu akan kembali ke tangan masing-masing para investor. Oke? Jadi nanti teman-teman sebelum membeli ya atau sebelum IPO-nya GoTo jangan lupa ya untuk memperhatikan dan menganalisa lebih lanjut kelima saham tadi. Oke? Nah teman-teman, saya juga akan mencantumkan keempat video ini yang menurut saya harus ditonton bagi para penonton yang baru ketemu channel AJ Invest ini. Teman-teman bisa belajar tentang right issue, tentang bandarmologi, dan juga tentang Bukalapak yang akan IPO, dan ada 5 saham yang bisa menggantikan deposito Anda. Dan keempat, link video ini saya akan cantumkan di kolom deskripsi di bawah ya. Pastikan untuk nonton semua karena ini sangat menguntungkan para investor sekalian. Oke? Nah, teman-teman, kira-kira videonya sudah selesai ya, sampai di sini saja. Saya cuma ingin mengingatkan bahwa AJ Invest itu ada event yang bisa memberikan teman-teman giveaway cash jutaan rupiah. Nah, kalau mau tahu caranya bergabung mengikuti event ini, bisa hubungi di AJ Invest admin ya. Nanti teman-teman bisa dikasih info. Oke? Jadi teman-teman, kira-kira sampai di sini jangan lupa untuk subscribe channel AJ Invest ya supaya terus terupdate dengan informasi high quality seperti ini dan teman-teman tidak ketinggalan informasi penting seputar saham. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.